Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas ya tentang saham IPO. Jadi saya ini jarang bahas ya saham IPO meskipun saya sudah lama ya ikut IPO sejak tahun 2019-an. Cuman karena ada dua IPO yang cukup cukup oke ya menurut saya karena dua IPO ini ada saham induknya yang beberapa tahun terakhir saham induknya ini naik cukup signifikan. Nah, saham IPO-nya apa? Nah, saham IPO yang pertama kita bahas adalah saham CBDK ya, atau CBD Peak 2 ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya bahwa si CBDK ini salah satu anak usaha dari PANI ya, yang dimana PANI ini dimiliki oleh salah satu konglomerat yang cukup terkenal ya, Pak Aguan. Dan Pak Aguan ini sekarang sedang proses yang listing salah satu anak perusahaannya yaitu CBDK. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu ya untuk jadwal dari IPO CBDK, jadi untuk masa penawaran awalnya itu adalah tanggal 13 sampai tanggal 20 Desember. Dan untuk penawaran umumnya itu tanggal 3 sampai 9 Januari. Dan untuk listingnya itu masih tanggal 13 Januari ya. Mungkin perkiraannya ini tanggal 10 sampai tanggal 13. Nah, apakah IPO CBDK menarik ya? Nah, kita coba baca dari info umumnya ya. Nah, info CBDK sendiri kalau kita baca ya di prospektus singkatnya sendiri yang ada di IPO, ya dia ini menawarkan 10% ya, 10% dari total saham yang dimiliki perusahaannya. Nah, total nilai IPO-nya sendiri ini adalah 2,3 triliun ya. Dan ini adalah nilai yang sangat cukup besar ya untuk perusahaan yang IPO ya. Kayak kalau kita lihat kan kayak AADI ya, kemarin AADI kan dia kalau nggak salah 4 triliun ya. Terus kita balik waktu brand itu, kalau nggak salah brand itu kisaran 2-3 triliun kalau saya ingat saya. Nah, apakah IPO CBDK ini nanti bisa naik ya seperti AADI atau mungkin seperti brand? Kita coba lihat valuasinya ya. Nah, ini adalah struktur pemegang sahamnya ya. Jadi PANI ini memiliki 45% ya dari saham CBDK ini. Terus kalau kita lihat porsi masyarakatnya ketika setelah IPO ini adalah 10% seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, apakah si CBDK ini perusahaannya rugi? Ternyata kalau kita lihat dari laporan keuangannya, sebenarnya dari laporan keuangannya sendiri kalau kita lihat perusahaannya ini perusahaan yang laba ya, dalam artian secara operasional perusahaan ini perusahaan yang cukup bagus. Bahkan di tahun 2023 itu labanya itu hampir hampir 1 triliun, Dan di tahun 2024 kalau kita lihat kinerja secara 6 bulan terakhir ya, ini kinerjanya agak sedikit menurun, cuman kalau kita bandingkan sih menurunnya nggak terlalu tajam ya, nggak sampai 50% atau 30%. Nah, secara valuasi ya, market cap dari CBDK sendiri nanti ketika dia listing itu kemungkinan di kisaran 23 triliun. Sementara kalau kita lihat total ekuitasnya dia itu adalah 8,2 triliun. Nah, secara PBV dari CBDK ini kisarannya karena dia belum masuk ke penawaran umum ya atau offering ya, itu mungkin di kisaran 2,8 kali. Sementara kalau kita bandingkan ya dengan induknya PANI ya, itu market cap-nya itu 273 triliun dengan PBV-nya itu 14 kali. Nah, kalau misalkan si CBDK ini beggar
Ya, seenggak-enggaknya valuasinya dia itu 5-6 kali PBV ya. Itu masih setengah dari PBV-nya Pani ya. Pani udah PBV-nya udah sangat-sangat mahal ya kalau kita bandingin dengan industrinya dia kayak Sumarekon, Ciputra, Pakuwon. Nah, itu kan valuasinya masih sangat murah, mungkin di kisaran 1 sampai bahkan kurang dari 1 PBV ya. Cuman seperti yang kita tahu, saham-saham konglomerasi sekarang ini sedang panas-panasnya ya, sedang naiknya cukup tinggi-tinggi semua. Bahkan saham yang berkaitan dengan Pak Aguan sendiri, selain PANI ya, ada kayak PDPP, INPC, terus CIHD ya, itu naiknya sampai ratusan persen. Nah, apakah nanti CBDK ini mampu ya untuk Baker juga? Kita coba lihat ya dari segi underwriter-nya juga. Underwriter-nya ini adalah Trimegah ya, atau kode brokernya LG. Nah, LG sendiri ini track record-nya menurut saya cukup bagus ya ketika dia menjadi underwriter. Kemarin terakhir dia underwriter itu di sama ADI, dan sama ADI-nya pun kemarin waktu awal listing itu ada yang nembokin sampai 4 triliun ya di harga auto reject atasnya. Apakah nanti duit 4 triliunnya ini mampu nembokin CBDK apa enggak? Ya kita lihat ya nanti ketika CBDK ini listing di hari pertamanya. Nah, cuman di sini yang saya pengen informasikan ya bahwa si Pak Aguan sendiri sekarang sedang dapat gugatan dan ini gugatannya ini bernilai 612 triliun. Ini yang menggugat ini salah satu purnawiawan ya kalau nggak salah ya. Dan ini membuat saham PANI-nya kemarin sempat anjlok sampai 15%. Cuman kalau misalkan saham PANI-nya masih bisa dijaga, seharusnya CBDK-nya ini masih tetap menarik ya, karena background dari Pak Aguan ini ketika kita lihat cross-check dari historical saham-saham yang dimilikinya ini, saham-sahamnya masih cukup bisa naik cukup tinggi, apalagi kalau kita lihat yang masuk ke CBDK ini bukan Pak Aguan aja, ternyata ada Pak Salim ya. Jadi bukan untuk bermaksud pom-pom ya, cuman biasanya saham kalau ada Salimnya ini jalannya agak berbeda ya kalau kita lihat secara historical. Nah, saya akan memberikan tips ya untuk pemesanan ya untuk CBDK sendiri. Nah, buat teman-teman yang pesan CBDK ya, mungkin kalau misalkan nanti yang pesan CBDK ini lebih dari 100.000 ya kayak ADI, ya mungkin teman-teman bisa ikut penjatahan yang di atas 100 jutaan ya. Di atas 100 jutaan, karena apa? Karena kalau kita misalnya kita pesan di bawah 100 juta, itu kita bisa aja nanti dipukul rata. Jadi kayak ADI ya dapat 4 lot semua. Pesan 99 juta dapat 4 lot. Ya mending ditambah 2 juta kita ikut penjatahan yang lebih atas. Itu mungkin bukan dipukul rata tapi ikut persentase. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah saham yang akan kita bahas adalah saham Raharja Energi Cepu atau kode tiknya adalah Ratu ya. Jadi Ratu ini anak usaha dari Raja ya. Jadi Raja udah lama listing di bursa, karena dia sendirian makanya Ratunya diangkat lagi ke bursa gitu. Mungkin cerita Cinderella story-nya seperti itu ya. Nah, untuk masa penawaran dari Ratu sendiri ya. Nah, Ratu ini masa penawarannya dari 17 sampai 23 Desember. Nah, untuk penawaran umumnya itu tanggal 2 sampai 6 Januari. Jadi mungkin Ratu lebih dulu ya daripada yang tadi ya CBDK ya. Kalau kita lihat dari jadwalnya, dan tanggal pencatatannya itu adalah tanggal 8 Januari tahun 2025. Jadi awal tahun ini akan banyak IPO yang ada di market kita. Kalau lihat di IPO itu ada 8 ya. Ada 8 saham yang akan IPO ya. Kalau saya sendiri lihat ada MDIY ya. MDIY itu menurut saya nggak menarik karena valuasinya sangat mahal. Dan underwriter-nya, track record-nya juga kurang greget lah kalau menurut saya.
Cuman saya nggak tahu ya ketika nanti IPO, MDIY atau Mr. DIY ini nanti akan ada standing bayarnya apa enggak. Ya, mungkin kita kembali ke Ratu ya. Nah, untuk Ratu sendiri ya, dia ini melepas 20% ya kepemilikan sahamnya ketika IPO, di mana rinciannya ini 7% ini adalah saham baru yang diterbitkan, dan 13%-nya ini adalah raja ya, raja divestasi saham Ratu lewat IPO ya. Oh, ini udah agak berkonotasi negatif ya. Cuman banyak orang yang istilahnya ini percaya ya bahwa raja, kalau kita lihat track record-nya ini kan perusahaan milik Pak Happy Hapsoro ya. Pak Happy Hapsoro sendiri merupakan suami ya dari ketua DPR ya, Ibu Puan, dan juga menantu ya dari mantan presiden ya, Bu Mega. Kalau kita lihat beberapa perusahaannya dia kayak Raja, ini memiliki kinerja yang cukup bagus dan memiliki ciri khas khusus, yaitu utangnya ini besar. Jadi Raja ini sekarang rajin akuisisi dan akuisisinya menggunakan utang. Jadi dia ini berani ngambil ngakuisisi dengan utang, tapi nilai kontraknya ini masih bisa nutup bunganya, dan juga secara profitable dia ini perusahaannya ini cukup growth-nya cukup sangat tinggi kalau kita lihat. Ya, ini adalah struktur pemegang sahamnya ya. Kalau kita lihat Raja ini pegang 80% ya saham Ratu. Ya, nanti kalau misalkan udah listing, masyarakatnya ini 7%, dan masyarakatnya adalah 20% ya. Dimana porsi sahamnya ini 7% dari saham yang baru, 13% saham investasi. Nah, kalau kita lihat juga dari labanya ya. Nah, ini sebenarnya perusahaannya ini perusahaan yang laba juga. Kalau kita lihat dari tahun 2021, dia ini pertumbuhan labanya ini sangat tinggi ya. Bahkan di tahun 2023 ini pertumbuhan labanya ini berkali-kali lipat. Cuma di tahun 2024 ini kita bisa lihat secara historical aja di tahun 2023 ya. Tahun 2023 dibandingkan tahun 2024, kalau kita lihat secara 6 bulanannya tahun 2024 lebih baik ya dari segi jumlah labanya. Cuman nggak tahu ya ketika full years apakah tahun 2024 ini mampu menyamai kinerja tahun 2023, kita nggak tahu. Cuman secara 6 bulan lebih baik ya di tahun 2004 ini lebih baik. Nah, kalau kita lihat ya dari segi ekuitasnya, market cap untuk Ratu ya ketika listing itu mungkin di kisaran 3,1 triliun, dan ekuitasnya itu 323 M. Jadi secara price book value ya, perkiraan ya, ini perkiraan ya, karena harga dia ini belum masuk penawaran umum sama kayak CBDK tadi, kemungkinan PBV-nya itu adalah 9,6. Jadi secara price book value ini sangat mahal kalau secara jujur ya kita ngomong. Itu hampir sama dengan Mr. DIY. Cuman dari segi pair ya, kalau saya baca-baca dari pairnya dia itu mungkin kisaran 7 sampai 9 lah. Jadi itu sangat wajar lah kalau kita lihat dari segi pairnya ya. Cuman kalau kita lihat dari segi price book value emang sangat mahal. Mr. DIY kalau kita coba bandingkan ya, Mr. DIY sendiri itu kalau setahu saya PBV-nya itu 7 sampai 8 kali ya kalau seingat saya, dan pairnya itu kalau nggak salah 35 sampai 40-an ya, 40-an kali. Jadi itu sangat mahal. Sementara Ratu ini secara PBV itu 10 kali, tapi secara pairnya itu ya kisaran 7 sampai 9 kali ya. Jadi secara pair memang murah gitu. Nah, kita bandingkan dari segi induknya ya, Raja ya. Raja ini market cap-nya ini 11,2 triliun dan PBV-nya itu 5 kali ya. Jadi induknya PBV-nya itu ya lumayan mahal ya. Jadi kalau kita lihat juga
dari segi PBV mahal, tapi dari segi PER-nya murah. Jadi menurut saya ya masih 50-50 lah ya kalau kita lihat dari segi valuasinya. Cuman memang perusahaan ini kinerjanya sangat bagus. Nah, untuk menjamin emisinya ini adalah Henan ya, Henan Putirai dan juga Sukor. Jadi Henan ini kode brokernya HP ya kalau salah ya, Sukor ini AZ. Nah, saham-saham yang di underwater ya, Henan itu adalah kalau seingat saya itu adalah Cuan. Cuan itu salah satu underwaternya itu Henan. Terus ada Das, Z ya. Itu seingat saya itu underwaternya juga Henan ya. Jadi kalau saya suka Henan itu underwaternya sendirian karena dia bisa kita lihat secara track record ini dia underwaternya cukup bagus. Cuman ini dia joinan ya dengan Sukor. Bukan ngomong Sukor jelek ya, cuman biasanya kalau Henan sendirian itu lebih oke lah untuk pergerakan harga sahamnya. Nah, ini analisa menurut underwriter ya, kalau menurut saya seperti itu. Nah, mungkin itu aja ya dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain ya tentang dua IPO yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh investor ya, seluruh penggemar IPO ya. Cuman kalau saya sih melihat nanti apakah IPO ini sangat terjadi euforia. Kalau misalnya terjadi euforia, pasti saya pesan ya di atas penjatahan 100. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Oke, sampai jumpa di next video.